Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Puspita Laili dengan NPM 1911010299 dari kelas K semester 6 jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Happy Komikesari MPDI. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 pilar pendidikan. Nah, sebelum membahas tentang 4 pilar pendidikan, saya akan sedikit membahas tentang apa itu pilar pendidikan. Pilar pendidikan adalah tiang penopang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik atau peserta didik yang bertujuan untuk mendewasakan anak. UNESCO atau yang memiliki kepanjangan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization mengemukakan bahwa pendidikan bertumpu kepada 4 pilar. 4 pilar pendidikan ini bertujuan untuk melahirkan individu yang memiliki pribadi yang utuh dan menyeluruh yang dilihat dari segi intelektual, fisik, dan sosialnya. Keempat pilar tersebut diantaranya adalah ada learning to know atau belajar memahami, dan yang kedua ada learning to do yang artinya belajar melakukan sesuatu. Yang ketiga ada learning to be, yaitu belajar menjadi sesuatu yang utuh. Dan yang keempat adalah learning to live together, yang artinya belajar hidup bersama. Di sini. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang learning to know. Apa sih learning to know itu? Learning to know merupakan prinsip bahwa belajar adalah untuk mengetahui atau memahami. Prinsip pembelajaran ini harus dikondisikan agar siswa aktif dan dapat menciptakan suasana untuk selalu ingin mengetahui dan memahami hal baru. Di dalam konsep learning to know, pendidik harus mampu berperan sebagai informator, organisator, motivator, direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, dan juga evaluator bagi siswanya. Sehingga peserta didik perlu dimotivasi agar timbul kebutuhan terhadap informasi, keterampilan hidup, dan sikap tertentu yang ingin dikuasainya. Di samping itu, pendidik juga dituntut untuk dapat berperan aktif sebagai teman sejawat bagi siswa atau peserta didik dalam mengembangkan penguasaan pengetahuan yang dimilikinya. Learning to know ini juga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter seperti gemar membaca, mudah memahami, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Yang kedua yaitu learning to do. Konsep learning to do juga kita dapat artikan bahwa siswa dilatih untuk sadar dan mampu melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan produktif dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Berkaitan dengan hal tersebut, maka proses belajar mengajar perlu didesain secara aplikatif agar keterlibatan peserta didik baik fisik, mental, dan emosionalnya dapat terakomodasi sehingga mencapai tujuan yang diharapkan. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya sebagai wadah masyarakat belajar seyogianya memfasilitasi siswanya untuk mengaktualisasikan keterampilan yang dimiliki, serta bakat dan minatnya agar learning to do dapat terrealisasi. Walau sesungguhnya bakat dan minat anak dipengaruhi faktor keturunan atau heredity, namun tumbuh dan berkembangnya bakat dan minat juga bergantung pada lingkungan. Seperti kita ketahui bersama bahwa keterampilan merupakan sarana untuk menopang kehidupan seseorang. Bahkan keterampilan lebih dominan daripada penguasaan pengetahuan. Nah, yang ketiga itu ada learning to be. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri atau learning to be. Hal ini erat sekali kaitannya dengan bakat, minat, perkembangan fisik, kejiwaan, tipologi pribadi anak, serta kondisi lingkungannya.
Menjadi diri sendiri diartikan sebagai proses pemahaman terhadap kebutuhan dan jati diri. Belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Konsep learning to be perlu dipahami oleh pendidik dan praktisi pendidikan untuk melatih siswa agar mampu memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Percaya diri bisa menjadi modal utama bagi siswa untuk hidup dan dalam bermasyarakat. Pengembangan diri, cara pandang, dan cara berpikir dianggap paling baik dalam menghadapi berbagai lingkungan yang berbeda dalam hidup manusia. Pendidikan merupakan sarana pengembangan sumber daya manusia dalam prosesnya bersifat individual, yakni dalam diri pembelajar, tetapi juga sekaligus sebagai proses pembentuk pengalaman berinteraksi dengan orang lain. Nah, yang keempat itu ada learning to live together. Pada pilar keempat ini, kebiasaan hidup bersama, saling menghargai, terbuka, memberi dan menerima perlu dikembangkan di sekolah. Kondisi seperti ini yang memungkinkan tumbuhnya sikap saling pengertian antar ras, suku, dan agama. Dengan kemampuan yang dimiliki, dapat dijadikan sebagai bekal untuk mampu berperan dalam lingkungan di mana individu tersebut berada, dan sekaligus mampu menempatkan diri sesuai dengan perannya. Pemahaman tentang peran diri dan orang lain dalam kelompok belajar merupakan bekal dalam bersosialisasi di masyarakat. Konsep learning to live together tumbuh karena perlu kerjasama dalam menyelesaikan proyek-proyek kolaboratif. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi cara yang efektif untuk mencegah munculnya suatu konflik. Tugas pendidik terkait dengan pilar ini adalah menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang keragaman dalam masyarakat dan menanamkan rasa saling ketergantungan antar sesama manusia atau yang dikenal dengan aspek sosial. Baik, selanjutnya yaitu dari keempat pilar tersebut, mana yang telah Anda laksanakan dan mana yang belum Anda laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari keempat pilar pendidikan yang telah dijelaskan di atas, keempat pilar tersebut telah saya laksanakan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu learning to know. Melihat dari pengertian dan prinsip learning to know yang artinya belajar untuk mengetahui dan memahami, di sini saya telah melaksanakannya dengan mengikuti program wajib belajar 12 tahun dari pemerintah, dimulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga sekolah menengah atas. Pada jenjang ini, saya mendapatkan pengetahuan dan memahaminya. Contohnya pada materi tentang beribadah, saya mendapatkan pengetahuan tentang makna dari beribadah, macam-macam ibadah, dan hikmah bagi kita apabila melaksanakan ibadah. Tidak hanya itu, saya juga melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi, yang mana di sini saya juga memperoleh pemahaman terkait ilmu pengetahuan yang belum saya ketahui. Yang kedua yaitu learning to do. Pilar yang kedua yaitu learning to do artinya belajar untuk melakukan sesuatu. Di sini, saya juga telah melaksanakannya. Contohnya tentang praktik sholat, zakat, dan ibadah lainnya. Setelah saya memahami apa makna dari sholat, saya juga mengetahui bagaimana tata cara dan saya praktikkan di kehidupan sehari-hari. Karena sholat itu merupakan kewajiban bagi umat Islam. Tidak hanya tentang mata pelajaran keagamaan saja, keterampilan yang saya dapat praktikkan setelah saya memahami sesuatu antara lain seperti praktik olahraga, seni rupa, seni musik, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu learning to be. Pilar yang ketiga yaitu learning to be yang memiliki arti belajar menjadi sesuatu atau menjadi seseorang. Artinya setelah saya menempuh berbagai jenjang pendidikan yang mana tujuan saya adalah menjadi seorang guru atau dosen yang baik dan memenuhi kompetensi yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan, pada tahap ini juga bertujuan untuk mengembangkan kreativitas, mengembangkan individu untuk dapat hidup di masyarakat dan menjadikan manusia sebagai manusia seutuhnya, manusia ideal serta manusia yang diharapkan. Dalam belajar, untuk berkembang utuh ini, manusia dituntut untuk dapat menjadi makhluk individu yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, menjadi makhluk sosial yang dapat hidup di masyarakat, manusia yang berguna bagi dirinya dan juga orang lain. Yang selanjutnya yaitu learning to live together. Pilar yang keempat yaitu learning to live together berarti belajar hidup bersama atau belajar hidup bermasyarakat. Setelah saya mengetahui apa itu belajar, bagaimana proses yang harus ditempuh seseorang dalam hal belajar,
yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk berkarya, dan belajar untuk berkembang secara utuh, maka manusia dituntut agar dapat belajar untuk hidup bersama. Karena manusia selain merupakan makhluk individu, manusia juga merupakan makhluk sosial, yang berarti makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, yang mana pada dasarnya manusia butuh bantuan orang lain. Dalam hal ini, saya belajar untuk menghargai, menghormati, dan bersikap terbuka terhadap perbedaan, menjunjung toleransi dan selalu mengutamakan kepentingan bersama, serta melakukan musyawarah di saat mengambil sebuah keputusan. Karena pengetahuan yang saya peroleh sejatinya adalah bekal bagi saya untuk dapat terjun ke dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana hal ini bertujuan untuk dapat menciptakan lingkungan bermasyarakat yang nyaman, aman, tentram, dan juga jauh dari berbagai konflik yang hanya berujung perpecahan. Yang selanjutnya yaitu tentang hal apa sajakah yang Anda lakukan agar keempat pilar tersebut dapat terpenuhi. Nah, untuk dapat memenuhi keempat pilar pendidikan yang sudah saya jelaskan di atas, berikut ini merupakan hal-hal yang perlu dilakukan. Yang pertama, kita harus bersikap dengan baik, rajin, dan tekun, serta bersungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu, agar dapat dengan mudah menyerap ilmu pengetahuan, sehingga kita dapat memahaminya dengan baik. Setelah memahaminya, lalu kita laksanakan dan kita praktikkan dengan baik pula. Yang ketiga, jangan mudah merasa bosan. Yang keempat, tumbuhkan dalam diri kita semangat untuk menjadi lebih baik. Dan yang kelima, tidak mudah menyerah dan selalu optimis dalam melakukan sesuatu. Dan yang terakhir, hidup bermasyarakat dengan baik seperti saling tolong-menolong, tidak memaksakan kehendak pribadi, dan mengimplementasikan pengetahuan yang kita dapatkan kepada masyarakat luas. Nah, berikut ini merupakan sumber-sumber literatur yang saya gunakan terkait dengan 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Yang pertama ada modul 3 inovasi pembelajaran. Yang kedua ada Jurnal Pendidikan Islam yang ditulis oleh Wikanti Ifah dan Hendro Widodo pada tahun 2019 tentang integrasi 4 pilar pendidikan UNESCO melalui pendidikan holistik berbasis karakter di SMP Muhammadiyah 1 Prambanan. Dan yang ketiga ada Jurnal Pendidikan Islam yang ditulis oleh Cindy Priscilla dan Dedi Yudarta tahun 2021 tentang implementasi pilar-pilar pendidikan UNESCO. Cukup sekian pembahasan tentang 4 pilar pendidikan menurut UNESCO. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan manfaat dan memotivasi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.